Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salim dengan NIM belakang 015, Jonathan Matthew dengan NIM 084, dan Rizky Akbar Setiawan dengan NIM 090. Oke. Oke, untuk latar belakang, jadi pada 18 Maret 2018, seorang bernama Elaine Harrisburg itu tewas akibat tertabrak oleh kendaraan otomatis atau YV saat menyeberang jalan dengan sepedanya di Arizona. Jadi AV ini mendeteksi adanya suatu objek jalan 6 detik sebelum tabrakan melalui radar dan sensor lidar. Dan 1 detik sebelum tabrakan, AV ini menentukan bahwa pengereman darurat diperlukan, namun rem daruratnya dinonaktifkan dan pengemudi gagal merespon tepat waktu. Jadi materi ini membahas tentang etika pengklasifikasian objek dalam kendaraan otonom. Kecelakaan yang terjadi pada 2018 itu menimbulkan beberapa pertanyaan moral, seperti apakah signifikansi moral dari klasifikasi objek dalam keputusan AV, berapa jumlah kehati-hatian secara moral benar bagi AV untuk melakukan saat yang tidak yakin tentang klasifikasi objek yang berdekatan. Oke. Bagian pertama itu memahami klasifikasi objek dalam kendaraan otonom atau otomatis. Oke. Yang pertama di sini pentingnya klasifikasi objek. Klasifikasi objek sangat penting untuk keselamatan baik penumpang maupun pejalan kaki dalam konteks kendaraan otomatis. Lalu yang kedua, kendaraan otomatis menghadapi tantangan dalam mengklasifikasikan objek secara akurat di lingkungannya untuk membuat keputusan dalam hitungan detik. Lalu yang poin berikutnya ada prosedur keputusan untuk klasifikasi objek. Nah, dalam prosedur ini mengeksplorasi prosedur keputusan yang memberikan pentingnya moral yang lebih besar pada tujuan keselamatan kendaraan otonom daripada tujuan efisiensi waktunya. Lalu yang kedua, menyelami pertukaran antara tujuan prudensial kendaraan otonom dalam efisiensi waktu dan risiko yang ditimbulkan pada pengguna jalan yang berdekatan. Poin berikutnya berupa tantangan dan pertimbangan. Nah, di dalam tantangan dan pertimbangan ini terdapat poin-poin yaitu menangani tantangan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian dalam klasifikasi objek dan dalam pengambilan keputusan kendaraan otonom. Lalu berikutnya itu mengeksplorasi kebutuhan akan langkah-langkah keselamatan yang berkelanjutan dalam prosedur pengambilan keputusan kendaraan otonom untuk memastikan kesejahteraan semua pengguna jalan. Dan selanjutnya di bab kedua itu ada pengambilan keputusan etis untuk kendaraan otomatis. Oke, yang pertama itu ada subjektivitisme. Bagian ini membahas pengambilan keputusan etis dalam konteks kendaraan otonom. Subjektivisme, moderat, dan peran representasi internal kendaraan otonom dieksplorasi untuk memahami perilaku yang dianggap moral. Kemudian memeriksa keseimbangan antara tujuan prudensial efisiensi waktu dan tanggung jawab moral kendaraan otonom terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya ada skenario dan standar. Analisis skenario dunia nyata dan tantangan dalam pengambilan keputusan ketika kendaraan otonom tidak yakin tentang klasifikasi objek juga dibahas. Terakhir, pentingnya memenuhi standar epistemik dalam klasifikasi objek dan mengakui keterbatasan teknologi dalam mencapai klasifikasi objek yang akurat dalam kendaraan otonom disorot dalam bagian ini juga. Untuk selanjutnya ada menyeimbangkan keselamatan dan efisiensi dalam kendaraan otomatis atau autonomous vehicle. Dalam hal ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu keselamatan sebagai prioritas, yang kedua ada analisis tukar menukar, dan yang ketiga ada perbaikan dan adaptasi berkelanjutan, dan terakhir kesadaran dan keterlibatan publik terhadap autonomous vehicle tersebut. Untuk yang pertama, pentingnya keselamatan dalam desain kendaraan otonom itu berfokus pada prioritas keselamatan daripada efisiensi waktu dan pertimbangan etis untuk memastikan keselamatan penggunaan jalan. Dan untuk analisis risiko dan kerangka keputusan etik, mengimbangi efisiensi waktu, serta risiko pada pengguna jalan, serta pengembangan kerangka keputusan etis untuk kendaraan otonom itu sendiri. Dan yang ketiga ada perbaikan adaptasi, peran pembelajaran berkelanjutan, dan kemajuan teknologi dalam kendaraan otonom. Meningkatkan klasifikasi objek, pengembangan keputusan etik, dan desain memulai pembelajaran berkelanjutan, serta kemajuan teknologi dalam autonomous vehicle. Terakhir, untuk kesadaran publik, diskusi publik menekankan perlunya kesadaran dan keterlibatan publik dalam diskusi tentang implikasi etis pada autonomous vehicle. Untuk conclusion atau akhir dari ini yaitu kita menyimpulkan bahwa
Berbeda jumlah kewaspadaan yang sesuai sebagai autonomous vehicle bergantung pada alasan moral penumpang melakukan perjalanan. Perlu diteliti bagaimana nilai keselamatan dan efisiensi waktu ditukar dalam kasus autonomous vehicle ambulans dan autonomous vehicle lainnya. Pentingnya juga untuk mempertimbangkan jenis ketidakpastian lain yang dihadapi autonomous vehicle dan bagaimana autonomous vehicle seharusnya bertindak dalam situasi kompleks tersebut. Autonomous vehicle harus berhati-hati terhadap berbagai pengguna jalan, tapi tingkat kewaspadaan bisa berbeda untuk setiap jenis pengguna. Perlu pengembangan lebih lanjut dan untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks ini. Sekian mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.